Halo sedulur-sedulur, piye kabare? Apa-apa toh? Ada yang baru nih. Simak ya. Oke. Subscribe lur. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, amma ba'd. Semoga kita sehat senantiasa. Oke, kita sekarang mau belajar tentang sifat-sifat periodik unsur. Apa sih itu sistem periodik? Nah, sistem periodik yaitu sebuah sistem atau tabel yang berisi tentang lambang dari sebuah unsur. Misal H itu ada hidrogen, dan juga berisi tentang nomor atom, kemudian nomor massa, golongan berapa, dan periode berapa. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai sifat-sifat dasarnya. Langsung saja kita golongan. Golongan itu posisinya yaitu vertikal, ya, yang vertikal yang naik turun. Golongan dapat ditentukan dengan melihat konfigurasi elektron valensi atau elektron terluar dari suatu unsur. Itu 1s2, 2s2. Contohnya kayak ini, misal F, nomor atomnya 9, dibuat konfigurasi elektronnya yaitu 1s2, 2s2, 2p5. Nah, bagaimana sih cara menentukan konfigurasi elektron ini? Nanti kita akan bahas untuk pertemuan selanjutnya. Ini contohnya saja. Ini ada elektron terluar dari F, atom F, yaitu ada 2p5, dan ada 2s2 dan 2p5. Karena P penuhnya harus 6, maka tidak bisa, harus ikut. Nah, jadi dia ikut golongan ke7A. Kemudian yang 20, Ca20, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Nah, karena 4s2 ini yang paling akhir, kenapa kok nggak dibuatkan kepada 3p6 Kak? Enggak. Nah, 3p6 itu nanti harusnya gabungnya dengan 3s2 dan 3p6, itu nanti jadi golongan 8. Jadi kalau yang ini maksudnya 4s2 berdiri sendiri karena sudah beda juga sublek atomnya, jadinya nah golongan 2A, ya, itu golongan. Sekarang periode. Periode kalau dalam sistem periodik atau tabel periodik itu yang horizontal, dapat ditentukan dengan melihat kulit terluar atau kulit terbesar. 1s2, 2s2, 2p6, contoh 2p6. Jadi kulit terluarnya yaitu pada kulit atom 2, jadi periode 2 gitu. Contohnya Al dengan nomor atom 13 dengan konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Nah, berapa yo periodenya? Yaps, benar sekali, yaitu periode 3. Nah, kemudian berapa golongannya? Coba berapa golongan berapa? Yaps, betul, golongan 3A. Kemudian kita masuk ke jari-jari atom. Apa itu jari-jari atom? Yaitu merupakan jarak dari inti hingga kulit elektron terluar. Nah, besar kecilnya jari-jari atom ini ditentukan oleh jumlah kulit dan muatan inti. Ini rumusnya ya, sifat-sifat jari atom. Dalam satu golongan itu jari-jari atom bertambah dari atas ke bawah. Nih, perhatikan anak panahnya ya teman-teman. Nah, ini seperti J lah, kalau kita ngafalinya seperti huruf J, jari-jari berarti J. J gimana? Tarik dari atas, nanti dari atas ke bawah, kemudian dari kanan ke kiri. Nah, itu dari atas ke bawah besar, dari kanan ke kiri juga besar. Nah, bertambah dari kanan ke kiri. Nah, itu jari-jari atom. Ini untuk lebih jelasnya, set dari atas dalam satu golongan, dari atas ke bawah makin besar,
dalam satu periode dari kanan ke kiri semakin besar. Selanjutnya, energi ionisasi. Energi ionisasi adalah energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron yang terikat paling lemah oleh suatu atom atau ion dalam wujud gas ya. Nah, ini yang perlu dihafalkan, yang gampang-gampang aja. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, ingat, dari atas ke bawah energi ionisasinya semakin kecil. Dalam satu periode dari kiri ke kanan energi ionisasi cenderung bertambah. Nih, ini panahnya ya. Nah, tadi pengertiannya dari atas ke bawah. Ini kita buat yang mudah aja ya, kita buat yang satu alur aja. Ini berarti dari energi ionisasi dari dalam satu golongan dari bawah ke atas itu naik, kemudian dalam satu periode dari kiri ke kanan itu naik, berarti kebalikan dari jari-jari. Nah, gitu aja, kuncinya sih paham jari-jari. Nanti sudah. Besar kecilnya energi ionisasi itu bergantung pada besar gaya tarik inti terhadap elektron kulit terluar, yaitu elektron yang akan dilepaskan. Berhubungan dengan konfigurasi tadi, semakin kuat gaya tarik inti, semakin besar energi ionisasinya. Nah, energi untuk kemampuan melepaskan elektron yang lemah. Nah, ini tadi energi ionisasinya. Sekarang afinitas elektron. Afinitas elektron adalah besar energi yang dihasilkan atau yang dilepaskan apabila suatu atom itu menarik sebuah elektron. Atom menarik sebuah elektron. Elektron itu adalah atom yang bermuatan. Dalam suatu golongan dari atas ke bawah, afinitas cenderung berkurang. Ini sama sih seperti energi ionisasi. Nah, kecuali unsur alkali tanah dan gas mulia, semua unsur golongan utama mempunyai afinitas elektron bertanda negatif. Golongan utama, afinitas elektron terbesar dimiliki oleh golongan unsur halogen, ya, halogen. Unsur halogen ya golongan 7A. Nah, ini afinitas zat yang mudahnya aja, seperti energi ionisasi. Keelektronegatifan. Apa itu keelektronegatifan? Yaitu kecenderungan suatu atom dalam menarik pasangan elektron yang digunakan bersama dalam membentuk ikatan. Jadi berbagi elektron yang digunakan untuk berikatan. Unsur yang mempunyai energi ionisasi dan afinitas elektron yang besar tentu akan mempunyai keelektronegatifan yang besar pula, karena tadi kan sama. Pasti nanti grafiknya juga sama. Dalam satu golongan dari atas ke bawah elektronegativitas kecil, dalam satu periode dari kiri ke kanan besar, ya seperti ini, sama. Kemudian kayak gini. Kemudian sifat logam dan non-logam. Sifat logam bergantung pada energi ionisasi. Semakin besar energi ionisasi, semakin sukar bagi atom untuk melepas elektron dan semakin berkurang sifat logamnya. Kemudian kereaktifan. Kereaktifan suatu unsur itu bergantung pada kecenderungannya melepas atau menarik elektron. Dari kiri ke kanan dalam satu periode, mula-mula kereaktifan menurun, kemudian bertambah hingga golongan 7A. Ini lebih beratur non logam dari kiri ke kanan. Semakin ke kanan sifatnya semakin non logam. Afinitas elektron lebih negatif, energi ionisasi lebih meningkat atau dalam satu periode dari kiri ke kanan. Nah, kalau jari-jari atom dalam satu periode dari kanan ke kiri bertambah dan lebih berkarakter logam. Ya, menarik kan? Nah, ini coba soal
Kesimpulan yang benar tentang energi ionisasi dalam satu periode dari kiri ke kanan, apa jawabannya? Apakah tetap? Apakah cenderung naik? Apakah cenderung turun? Dan apakah tidak menentu? Tulis jawabannya di kolom komentar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.